Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang filter air minum ya. Jadi mungkin sebagian kawan-kawan ada yang sudah tahu, saya sendiri itu baru tahu sekarang ya. Jadi saya mendapatkan satu paket ini nanti berisi tentang filter satu paket ya, yang mana kita bisa menyaring air dari sumur atau dari pump ataupun air hujan, kita bisa saring lalu bisa langsung kita minum tanpa perlu kita masak lagi gitu ya. Loh Pak, apakah aman? Ya barang seperti ini kawan-kawan ya, apalagi dengan teknologi zaman sekarang itu sudah tidak perlu ragu lagi. Karena apa? Ini alat ini ternyata udah dites sesuai dengan standar WHO gitu ya. Kemudian alat ini juga setelah saya baca-baca ternyata pernah mendapatkan 2 kali penghargaan ya, yang bertaraf internasional ya, saya tuliskan di sini. Tadinya waktu saya baca dia mendapatkan award ya, atau penghargaan ini beneran nggak sih gitu. Langsung saya cari ya, saya nggak mudah percaya ya kawan-kawan kalau ada orang nulisin award itu. Saya cari di website yang memberikan penghargaan tersebut. Ternyata memang ada ya. Ini saya tunjukkan di kawan-kawan. Baik. Nggak usah panjang lebar ya kawan-kawan, kita ayo unboxing dulu, lalu nanti saya sendiri karena baru pertama kali mungkin nanti agak kagok ya, cuman saya akan edit videonya sehingga nggak terlalu lama, jadi kawan-kawan nggak bosan juga nontonnya. Yuk kita buka aja. Ya terus terang aja, ini kardusnya memang udah saya buka, tapi saya belum pernah merangkainya. Sebaiknya karena ini kan peralatan air minum ya kawan-kawan, jangan langsung ditaruh di lantai, apalagi lantai kotor. Jadi kita pakai plastik ini sebagai alasnya ya. Kalau ini sih nggak apa-apa nih, ini bisa langsung taruh sini. Nah ini ada tutupnya ya. Memang ini sudah saya pelajari sebagian kawan-kawan, nanti biar saya nggak terlalu bertele-tele menjelaskan. Nah ini dia kuncinya ya kawan-kawan. Ini adalah filter yang untuk menyaring air minum kita nanti. Nah seperti ini. Nah ini kawan-kawan harus cuci tangan juga ya. Jangan sampai tangannya mengotori ini alat filtrasi kita. Bukunya keluarin ya. Nanti kita akan baca. Oke. Nah ini kayaknya dipasang di sini nih. Ini ada lubang ya kawan-kawan. Terus ya kita masukkan seperti itu. Kita pasang ini ringnya, ring karet. Terus ini ada pipanya. Kayaknya sini miring kemana aja terserah ya. Jadi itu dia yang akan menyaring nanti kawan-kawan. Jadi nanti air akan dimasukkan ke sini, kemudian lewat saringan itu, lalu dia air bersih yang udah tersaring akan melalui selang ini. Oke, kita tumbukkan seperti ini. Oh ya kawan-kawan, tenang aja ya, ini plastiknya plastik berkualitas yang memang dirancang untuk aman untuk pemakaian ini ya, food grade lah kawan-kawan istilahnya ya. Jadi aman untuk dipakai menampung air minum maupun makanan ya. Istilahnya itu PP5 ya, yang ada logonya segitiga kayak gitu. Kemarin sih saya coba pelajari sebentar. Jadi tutupnya bisa nyangkut seperti ini kawan-kawan di ujung-ujungnya, sehingga kemudian rapat seperti ini ya. Nanti kalau kita mau isi air, dibuka tutupnya sini. Nah seperti ini. Terus nanti kita isi air dari atas. Oh ya, untuk pemakaian awal ya kawan-kawan, ini kita dianjurkan untuk mengisi penuh ini dulu ya, mengisi penuh. Kemudian biarkan dia tersaring sampai habis semua. Kalau ini dipenuhin itu sekitar 15 liter kawan-kawan. Biarkan air tersaring semua ya. Lalu
Hasil penyaringan ini jangan diminum dulu. Yang ini akan kita buang pertama kali karena apa? Kita masih membilas ya, mana tahu masih ada kotor-kotor. Baru setelah itu kita akan isi untuk konsumsi ya karena. Baik, sekarang sebelum saya praktekkan mengisi air ya. Tadi itu ada peralatan dua lagi seperti ini kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat ini apa sih? Jadi ini adalah dua peralatan untuk pemeliharaan filter yang di dalam tadi kawan-kawan. Jadi pemeliharaan dari filter ini adalah begini kawan-kawan. Kalau airnya kawan-kawan itu agak keruh ya kawan-kawan, nanti pasti filter yang warna putih itu lama-kelamaan akan berubah menjadi mungkin kecoklatan gitu ya. Nah, kalau seminggu udah kecoklatan kawan-kawan, maka kawan-kawan harus membersihkannya memakai ini. Jadi ini memang sengaja dibuat diberikan untuk kawan-kawan untuk membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Kita peragakan aja ya. Jadi tadi seperti saya bilang kalau udah kecoklatan ya, kawan-kawan bawa air bersih ya, terus sambil dibilas ya. Entah kalau ada keran ya pakai keran dibuka, terus nanti sambil digosok-gosokkan kawan-kawan. Ini masukkan ke sini seperti ini ya, terus digosok sek sampai coklatnya hilang. Jadi jangan berlebihan juga gosoknya. Kalau gosoknya berlebihan nanti filternya habis. Jadi filter ini lama-lama dia akan terkikis habis kawan-kawan waktu digosok ini ya. Nah, sampai kapan filter ini bisa dipakai ya? Filter ini kawan-kawan, kalau airnya itu kualitasnya cukup bagus ya, air bakunya ini, air yang mau disaring ini. Kan kadang PDAM itu ada yang airnya cukup bagus ya, atau air sumur ada yang airnya jernih sekali, kemudian ada yang airnya agak-agak kotor. Nah, kalau airnya cukup jernih, maka filter ini bisa awet sampai 7.000 liter kawan-kawan, 7 atau 7 meter kubik ya. Itu artinya sekitar 3 tahun pemakaian kawan-kawan. Ini bisa seawet itu ya. Nah, kalau airnya di tempat kawan-kawan mungkin kotor ya kawan-kawan. Mungkin seminggu itu udah sangat coklat gitu ya. Nah, terus kawan-kawan akan sering membersihkannya. Nah, kalau kawan-kawan sering membersihkannya, lama-kelamaan ini kan aus. Nah, sampai kapan dia itu masih bisa dipakai ya? Dia akan makin lama diameternya makin mengecil. Nah, ini kita disediakan alat ukurnya kawan-kawan. Kalau masih baru, dikini kan nggak masuk ya. Tuh lihat. Kalau ini dimasukkan sini udah plong gini ya, berarti sudah waktunya untuk mengganti karena filternya udah terlalu tipis sehingga sudah tidak bisa optimal lagi menyaring air ya kawan-kawan. Baiklah, sekarang riam sudah saya pasang kembali. Ayo kita praktekkan mengisi air yang pertama kali ya. Baiklah, kita sekarang akan mengisinya ya kawan-kawan. Karena di sini saya punyanya air keran dari pump ya, saya pakai ya. Saya nggak ada sumur di sini. Ini air itu ya, saya rasa cukup segini. Nah, ternyata saya baru tahu ya, alirannya ke sini itu netes aja kawan-kawan, sangat pelan. Tapi justru dengan dia menetes seperti ini, itu saya justru lebih pede bahwa hasil filtrasi atau hasil penyaringan air ini akan sangat efektif ya. Kenapa? Kalau dia lancar airnya, berarti penyaringannya itu nggak terlalu intensif gitu loh. Jadi ini kalau keluarnya netes gini, saya justru pede bahwa ini benar-benar disaring sampai dia bersih. Nah, jadi filter ini ya kawan-kawan, dia itu terbuat dari keramik ya. Istilahnya itu ya memang filter keramik gitu, karena bahannya memang bahan keramik, tapi dia dibikin berpori. Nah, pori-porinya ini saya baca di manualnya itu besarnya itu hanya 0,4 mikron gitu ya. Nah, bakteri E. coli sendiri itu memiliki diameter yang lebih besar daripada 0,4 mikron, sehingga bakteri nggak akan bisa menembus filter ini. Nah, pada akhirnya air yang kita dapat di sini itu bebas bakteri.
Kemudian mungkin saya belum menyebutkan ya, di dalamnya sendiri ya, selain tadi keramik, itu dia juga mengandungi apa yang dinamakan dengan nano silver ya kawan-kawan. Nano silver ini berfungsi untuk ya membunuh bakteri juga ya. Jadi di sini selain dia nyetop, dia bunuh juga gitu kawan-kawan. Jadi nggak akan melayang-layang lagi di situ. Kemudian dia juga dalam filternya itu terdapat kandungan karbon aktif yang dibuat dari batok kelapa ya, di mana karbon aktif yang dibuat dari batok kelapa saat ini dikenal sebagai penyaring yang terbaik untuk menyaring bahan-bahan kimia ya, menetralisir bahan-bahan kimia maupun bau ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan nanya mungkin ya nanti, Pak, apakah ini bisa mengurangi bau gitu? Bisa kawan-kawan, karena ada kandungan activated carbon tadi. Kemudian apakah bisa menghilangkan warna juga? Kemarin saya memang sudah konsultasi sama pihak Nazafa ya kawan-kawan. Kalau di rumah kawan-kawan itu ada kandungan kapur ya ataupun kandungan besi, di mana kandungan besi itu air itu hari ini bening, besoknya kekuningan, nah itu mengandung besi. Kemudian mengandung ini bau, misalkan sumurnya kawan-kawan agak terlalu dekat dengan septic tank gitu ya, sehingga ada bau-bau yang nggak enak gitu. Kemudian mungkin air di rumah kawan-kawan itu agak payau ya, saya bilang agak payau. Nah itu dengan saringan ini bisa untuk dinetralisir kawan-kawan. Tapi saya bilang tadi ya, bau, warna, kemudian kandungan-kandungan bahan kimia tadi itu tentu saja kita ngomongin yang moderat ya kawan-kawan. Kalau ekstrim ya, ekstrim itu misalkan gini, baunya bau sekali ya, sangat bau gitu, ya mungkin nanti di sini akan berkurang tapi nggak akan habis ya, atau berwarna tapi warnanya sangat kuning ya, ya mungkin di sini kuningnya berkurang tapi nggak sampai habis sama sekali. Jadi kira-kira bebannya itu beban yang moderat lah kawan-kawannya. Tapi kalau air keruh ya kawan-kawan, air keruh kawan-kawan masukkan ke sini bisa bening. Tapi tadi apa efeknya? Kalau airnya kawan-kawan keruh, mungkin dalam waktu beberapa hari saja ini sudah mampet ya kawan-kawan. Kalau ternyata sini mampet ya, pada akhirnya akan lambat turun kan. Kawan-kawan bisa ngerasain sendiri, loh ini sudah 12 jam kok air belum turun ke sini. Nah itu berarti ada tanda-tanda kemampetan. Nah caranya kawan-kawan copot filternya terus digosok seperti yang tadi saya sudah peragakan ya. Baiklah, akhirnya setelah saya melakukan pembilasan yang 15 liter tadi dan air pembilasannya udah saya buang, kemudian saya isikan kembali air yang mana saya ingin mencoba untuk merasakan hasilnya ya. Sebetulnya tadi beberapa kawan-kawan saya sudah mencobanya juga ya. Saya mau nyoba sekarang nih. Ini memang di tempat kerja ya, sehingga saya punya beberapa kawan sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, nggak ada masalah ya. Rasanya sih ya kayak air minum yang dalam kemasan juga. Cuman air minum dalam kemasan sendiri rasanya juga berbeda-beda ya. Tapi yang jelas pengalaman saya minum barusan itu ya kayak air normal ya, yang biasa lah, nggak ada bau tertentu, bau kaporit misalkan itu nggak ada. Ya, yang saya masukkan adalah sama dengan kemarin, yaitu air keran juga, di mana keran ini disuplai dari PAM ya, perusahaan air minum. Nah, beberapa kawan-kawan saya tadi itu sempat menanyakan apakah aman gitu ya. Soalnya di sini itu nggak ada listriknya ya, murni hanya disaring oleh penyaring yang putih di dalam itu. Kalau saya bilang sih sebetulnya gini ya, ketika kita melihat proses filtrasinya, mungkin orang langsung bertanya-tanya apakah aman gitu ya. Padahal kita sendiri kalau
beli air minum dalam kemasan, kita juga nggak tahu proses filtrasinya seperti apa. Apakah lebih aman dari ini, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, produk Nazava ini ya, yang tipe Riam ini sudah melalui uji berbagai macam laboratorium. Nanti kawan-kawan bisa melihat sertifikatnya ya. Saya akan lampirkan di kolom description sehingga kawan-kawan yang ragu-ragu, yang kepingin lihat hasil pengujiannya bisa mengecek sendiri di sana. Oh ya, saya lupa menjelaskan ya, bahwa kalau sudah 3 tahun ya, filter ini kan dianjurkan diganti. Tapi maksudnya yang diganti itu hanya filter yang bagian putih di dalam itu aja, di mana harganya pada saat ini sekitar 100 ribuan ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan setelah 3 tahun ya, terus mengganti filter ini dengan biaya yang 100 ribuan tadi, maka kawan-kawan bisa memakainya untuk 3 tahun ke depan ya. Sehingga ya itu investasi yang sangat murah sekali, apalagi kalau dibandingkan dengan kawan-kawan membeli air minum kemasan ya, apalagi yang mereknya mewah-mewah itu ya. Pasti jauh sekali, ini akan jauh lebih murah. Nah, sekarang kita tinjau ya sisi ekonomisnya kawan-kawan ya. Untung atau rugi nih pakai ini. Jadi ini perbandingannya ya kawan-kawan. Ini kan harganya sekarang itu 400 ribu ya saat video ini dibikin. Nah, kalau kawan-kawan bandingkan dengan beli air galon. Kalau air galon itu kan beda-beda ya, tergantung mereknya yang punya kawan-kawan. Anggaplah air galon kawan-kawan itu 1 botol harganya 10.000 ya. 10.000 berarti setelah kawan-kawan beli 40 galon ya, maka harga total pengeluaran kawan-kawan itu sama dengan beli ini 1 biji ya. Padahal 40 galon itu kalau 1 galon anggaplah isinya 20 liter, berarti kawan-kawan mendapatkan air 800 liter ya, yang air galon tersebut. Nah, padahal kalau kawan-kawan pakai ini itu bisa sampai 7.000 liter ya. Jadi bayangkan sangat jauh ya. Setelah tadi kawan-kawan pakai air galon itu 800 liter sudah impas ya. Impas dengan pengeluaran ini. Selanjutnya itu akan menjadi keuntungan kawan-kawan. Karena apa? Sudah nggak perlu beli air galon lagi. Jadi kita bisa menghemat ya, kalau di total-total dalam waktu misalkan ini kawan-kawan awet sampai 3 tahun, maka udah jutaan rupiah, lebih dari 2 juta rupiah yang kawan-kawan bisa hemat dari tidak membeli air galon lagi. Nah, kalau air galon kawan-kawan mungkin harganya cuma yang 5 ribuan karena beli yang isi ulang gitu ya. Tetap aja kalau kawan-kawan hitung secara teliti ya, bandingkan dengan ini, maka kawan-kawan akan tetap untung pakai ini ya. Meskipun untungnya nanti ya sekitar 1 jutaan ya, kurang lebih lah sekitar segitu. Nah, mungkin kawan-kawan lalu nanya, loh Pak, ini kan nggak melulu beli waktu awal Pak. Waktu kita pakai air pump itu kan bayar juga. Ya kawan-kawan hitung aja, kalau air pump itu 1 meter kubiknya ya, kalau di Batam ini paling mahal itu sekitar 10.000 rupiah, nggak sampai 10.000 rupiah. Sehingga kalau 8 meter kubik ya anggaplah semahal-mahalnya 80.000 gitu ya. Ya dalam waktu 3 tahun uang 80.000 kayaknya nggak perlu dihitung lah ya, terlalu kecil komponennya gitu ya. Nah, apalagi kalau kawan-kawan sumber airnya air sumur gratis ya, jadi komponen yang 80.000 per 3 tahun itu nggak perlu lagi diperhitungkan, nol gitu ya. Sehingga pada akhirnya memang lebih menguntungkan memakai ini. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang pengen secure ya, aman gitu. Ada nggak Pak garansinya? Pas saya buka buku manual ini rupanya ada kartu garansinya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa isi, nah seperti ini ya kartu garansinya. Kayaknya sih zaman sekarang udah nggak perlu ya dikirim-kirim lewat pos. Kayaknya kalau saya baca di sini setelah ini diisi, di foto kirim lewat WA gitu bisa ya. Udah zaman now ya. Nah, mungkin kawan-kawan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum tercover dalam Q&A ini, kawan-kawan bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti mungkin pihak Nazava kalau membacanya bisa meresponnya, memberikan jawaban yang memuaskan. Nah, mungkin kawan-kawan akan menanyakan juga dengan cara membandingkan, Pak bagaimana dengan merek yang itu, ya lebih baik mana gitu. Ya tentu saja kita nggak bisa menjelekkan produk
lainnya ya kawan-kawan. Kawan-kawan silakan hitung-hitung sendiri ya, harga investasi awal, kemudian harga pemeliharaan ya, harga filternya berapa, terus berapa lama awetnya, berapa besar kapasitasnya, mana yang lebih nyaman dipakai. Silakan dibandingkan, kemudian ambil sendiri kesimpulan, karena nggak etis kalau saya menjelek-jelekkan produk satu dan lainnya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan konten kali ini memberikan manfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.